Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad dini. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Ketika ada sanggahan dengan mengatakan bahwa tidak benar makam Sayyid Ahmad bin Isa yang dalam tulisan sebelumnya ditulis di sebuah kota bernama Muktabaroh di selatan Baghdad. Penulis membaca dengan tersenyum lebar, artinya gaya mataraman, sindiran halus untuk tes ombak membuka wacana berhasil. Jawabannya, sampai mata pedih atau sepatu habis selusin berjalan kaki, tidak bakalan ketemu kota bernama Muktabaroh. Itu kalimat satair, bahwa apabila Toriko ada yang Muktabaroh, bersambung secara sanad kepada Rasulullah, maka tentu saja ada yang Goiru Muktabaroh, atau sanadnya terputus. Demikian juga klaim datuknya Ba'alawi makamnya di Husaisa, Seyun Hadramaut. Ternyata setelah di-cross-check oleh Nakib Indonesia dari keluarga Al-Adarisa Al-Hasani ke Nakib Irak, makamnya ada di selatan kota Baghdad. Dan bagi yang benar-benar keluarga Sayyid Al-Husaini yang asli, tentunya tidak akan asing dengan tempat ini. Karena kompleks makam ini sangat terkenal bahkan dekat dengan makam Imam Ali bin Abi Thalib. Iya benar, letaknya di kota Najaf Al-Ashraf, kompleks pemakaman Makbaroh Wadi As-Salam. Silakan bagi yang penasaran atau telanjur senang menuduh saya berbohong untuk dibuktikan ke Irak, tentu saja dengan meminta izin ke Nakib setempat, agar memperoleh petunjuk letak dan posisinya, mengingat beliau disemayamkan berdekatan tiap per blok keluarga. Makam Wadi As-Salam oleh PBB ditetapkan termasuk dalam peninggalan warisan dunia. Wadi As-Salam, yang secara harfiah diartikan sebagai lembah damai, adalah sebuah pemakaman Islam yang terletak di kota suci Najaf, Irak. Pemakaman itu meliputi area seluas 1.485,5 hektar, dan menjadi rumah bagi jutaan jenazah yang dimakamkan di sana, kurang lebih 6 juta makam. Bahkan disinilah sesungguhnya terletak makam Nabiullah Hud dan Soleh, Sayyid Ali Qodi Tobatobai, Sayyid Bakir Syadar, dan para sadah keturunan Nabi lainnya yang terkemuka, terutama dalam mazhab Syiah. Gimana? Tertarik untuk pembuktian makam Sayyid Ahmad Al-Abah bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Uraidi bin Jafar Sodik ada di Wadi As-Salam? Bisa menghubungi Nakib Indonesia yang tentu saja sudah berhubungan baik dengan Nakib Irak. Untuk lebih mempertegas bahwa makam Ahmad bin Isa bukan di Husaisa Hadramaut, mari kita simak sanggahan berdasarkan kajian kitab, sebagaimana yang telah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman berikut ini. Para pembela nasab Ba'alawi berhujah tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, dengan dalil adanya bukti arkeologis berupa makam Ahmad bin Isa di Husaisah, Hadramaut. Pertanyaannya, apakah benar makam yang diklaim sebagai makam Ahmad bin Isa itu asli? Apakah makam itu sudah dikenal sejak wafatnya Ahmad bin Isa? Bukti manuskrip apa yang bisa memberi kesaksian bahwa benar Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah? Sebuah makam di suatu tempat tidak bisa menjadi bukti historis akan eksistensi seorang tokoh yang diklaim dimakamkan di tempat itu, tanpa ada bukti pendukung berupa catatan tentang itu. Jika tidak demikian, maka orang Banten di masa ini bisa membuat makam yang indah dan megah, kemudian ditulis dengan tulisan yang indah pula, bahwa makam ini adalah makam Imam Syafi'i. Apakah dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i hijrah ke Banten dan berketurunan di Banten? Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mualim mengatakan, لم يثبت في تاريخ اليمن وجود قبر معظم عليه مشهد أو مسجد قبل العقد الثاني من القرن الخامس إلا ما ذكر مما يسمى مسجد الشهيدين بصنعاء الذي قيل أنه على قبري قثم وعبد الرحمن ابني عبيد الله بن العباس رضي الله عنه. Tidak ada dalam sejarah Yaman makam diagungkan, yang di atasnya ada masyad dan masjid, sampai separuh kedua abad 5, kecuali yang disebut sebagai Masjid Syahidain di Sama'a, yaitu yang disebut sebagai makam Katsam dan Abdurrahman, yang keduanya anak dari Ubaidillah bin Abbas yang dibunuh oleh Basar bin Artoah, pejabat yang diangkat Muawiyah di Yaman. Al-Kuburiyah fi Al-Yaman, halaman 176. Dari keterangan Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mualim ini disimpulkan, makam Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah itu belum dikenal sampai tahun 450 Hijriah, sebagai makam yang di atasnya dibangun masyad dan masjid yang diziarahi orang. Padahal Ahmad bin Isa telah wafat selama 105 tahun. Al-Jundi, termasuk sejarawan yang gemar merekam adanya makam tokoh yang diziarahi orang. Makam dua tokoh yang disebut oleh Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mualim pun direkam oleh Al-Jundi dalam Al-Suluk. Ia mengatakan, وقبر الطفلين مشهور بصنعاء في مسجد يعرف بمسجد الشهيدين يزار ويستنجح من الله فيه الحاجات.
Dan makam dua anak masyhur di Sama'a di sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Al-Syahidain, diziarahi dan dimintakan kepada Allah untuk dikabulkannya hajat. Al-Suluk, Juz 1 halaman 173, Maktabah Syamilah. Selain itu, Al-Jundi pun rajin berziarah ke makam para tokoh. Seperti ia merekam makam seorang dokter Irak yang dianggap pahlawan di Kinan, lalu ia berziarah ke sana. Ia berkata, وقبره هنالك وهو مسجد جامع له منارة يزار ويتبرك به دخلته في المحرم أول سنة 96 و600. Dan makamnya, dokter dari Irak di sana, Kinan, ia sebuah masjid jami yang memiliki menara, diziarahi dan dianggap berkah. Aku memasukinya di bulan Muharram awal tahun 696 Hijriah. Al-Suluk Juz 1 halaman 173, Maktabah Syamilah. Al-Jundi, wafat tahun 732 Hijriah, tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa, padahal ia sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang diziarahi dan dianggap berkah. Artinya, pada tahun 732 Hijriah itu, makam Ahmad bin Isa belum dikenal seperti saat ini. Telah berjarak 387 tahun sejak wafatnya, makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang. Lalu kapan berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah? Berita awal yang mampu penulis dapatkan adalah Ba Makramah, wafat 947 Hijriah, dalam kitabnya, Qoladat al-Nahar fi Wafayat Ayan al-Dahar. Dalam kitab tersebut disebutkan, bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basra ke Hadramaut, lalu berpindah ke beberapa tempat, sampai ia kemudian bertempat tinggal di Husaisah. Mengenai di mana Ahmad bin Isa wafat, di dalam kitab tersebut, terjadi dua pendapat. Pendapat pertama adalah, ia wafat dan dimakamkan di Husaisah. Pendapat kedua ia wafat di Qoroh Jasyib. Qoladat al-Nahar fi Wafayat Ayan al-Dahar, Juz 2 halaman 518, Asyamilah. Penulis mencari tempat yang dekat Husaisah yang bernama Qoroh Jasyib, namun penulis tidak dapat menemukan tempat itu. Jauh dari Husaisah, berjarak sekitar 885 km, ada sebuah gunung bernama Jasyib, mungkin gunung ini yang dimkasut oleh Ba Makramah yang mengutip pendapat Al-Khatib, wafat 885 Hijriah. Konon Al-Khatib mempunyai kitab bernama Al-Jauhar Al-Syafaf, yang masih berupa manuskrip. Jika ia wafat di Jabal Jasyib, sangat kecil kemungkinan ia dibawa dan dimakamkan di Husaisah, karena jaraknya terlalu jauh. Tentunya, ia akan dimakamkan di Jasyib. Berarti makam Ahmad bin Isa ada dua pendapat. Pertama di Husaisah, yang kedua di Qoroh Jasyib. Lalu berdasar apa makam Ahmad bin Isa ini dipastikan ada di Husaisah, seperti yang sekarang masyhur sebagai makamnya? Dalam ibaroh yang dikutip Ba Makromah dari Al-Khatib disebutkan juga kalimat seperti di bawah ini. يرى على الموضع الذي يشار إليه أن قبره الشريف فيه النور العظيم وكان شيخنا العارف بالله عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن علي علوي يزوره في ذلك المكان. Dilihat cahaya agung dari tempat yang diisyarahkan, bahwa tempat itu adalah kuburnya, Ahmad bin Isa, yang mulia. Dan guru kami, Al-Arif Billah Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Ali Alawi, berziarah di tempat itu. Qoladat al-Nahar fi Wafayat Ayan al-Dahar, Juz 2 halaman 518, Asyamilah. Dari ibaroh itu dapat dipahami bahwa ketika ingin mengisbat makam Ahmad bin Isa, ada petunjuk berupa cahaya yang bersinar dari tempat itu, maka diyakinilah tempat itu sebagai makamnya. Ditambah, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, guru Al-Khatib, ketika hendak berziarah ke Ahmad bin Isa, yang dituju adalah tempat itu, Husaisah. Seperti itulah makam Ahmad bin Isa ditemukan, yaitu bukan berdasarkan naskah yang menyatakan bahwa ia memang dimakamkan di Husaisah, dan bukan karena memang makam itu telah ada sejak hari wafatnya, yaitu tahun 345 Hijriah. Tetapi diisbat berdasarkan syatahat dan ijtihad intuitif. Jika manuskrip Al-Jauhar Al-Syafaf ini benar ada, seperti yang dikutip Ba Makromah, maka ialah yang pertama merekam bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Dan berarti, berita bahwa Ahmad bin Isa itu dimakamkan di Husaisah, baru muncul setelah 540 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Jika manuskrip itu ternyata fiktif, maka lebih jauh lagi, yaitu sampai tahun wafatnya Ba Makromah tahun 947 Hijriah, berarti selama 602 tahun, makam Ahmad bin Isa baru ditemukan atau baru dicatat ulama. Dari keterangan di atas, berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah, baru setelah tahun 947 Hijriah. Abad 9 dan 10 Hijriah adalah abad di mana konstruksi nasab Ba'alawi, hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut,
serta adanya makamnya di Husaisah mulai disusun rapi. Sebelumnya gelap gulita,